Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bi Mustafa Muhammadin habibina Rasulullah salatu wassalamu alaika ya Rasul ya Rasul al-ali qad tusti'atni hawaiju bikal hidari wal futuhul faraj andal syafa'us syafi'us syafa'ah indal karim abada wa rabbina ya man bihi qad urifa khalaqu laula kama khuliqatul khalaiqu min nurika khulqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa ya khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasul ya Muhammad ya sahibal maqam ya Mahmud ya ayyuhash syafi'u ya musyaffa' kullu syafi'in wa minka yashfa' ya ayyuhal rasul alaika rabbi bi'illah wa mudur ilayya sayyidi binadrah wa silatin lil hadratil aliyah ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musna'in Bilahidiyati li Rabbil Alamin ya Rabbana ufi yasir ittawahtina qurriban bainana ya Rabbana qurriban bainana ya Rabbana qurriban bainana ya Rabbana amma ba'du. Ibadul karam bayai mu'alif salawat alaihi wa tasawus surah wa dawdawta radiyallahu al-karamin al-karamat para bapak itu kamu perjuanganlah dia al-karamin al-karamat Bapak Ibu Khadimul Aidiyah Provinsi DKI Kabupaten Kota Kecamatan Desa dan Imam Jamaah yang hadir, yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para bapak alim ulama, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat
yang kami hormati, para sami'in atau pendengar pemirsa TV dari rumah masing-masing atau dimanapun berada, yang saya hormati panitia penyelenggara dan protokol yang saya taati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan Mujadah Kubro gelombang yang kelima, yaitu untuk apa? Mudah-mudahan Mujadah Kubro yang kelima dan terakhir ini betul-betul diterima oleh Allah SWT, serta disyafaati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberi tarbiyah nadrah lahu pada zaman Ramadan, sehingga kubro ini diterima, diberi barokah, dijadikan sebab yang kuat oleh Allah, dibukanya hati-hati kita, hati keluarga kita, hati tetangga, hati umat masyarakat jami' alamin, hingga tidak lama umat dan masyarakat berbondong-bondong kembali fa'budu ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang hormati, gelombang kelima ini, gelombang yang terakhir, di mana jika ini tepat, maka akan tepat semua yang kita lakukan dalam hidup. Tapi jika ini tidak tepat atau ditolak oleh Allah, maka tertolaklah semua kubur. Para bapak, para ibu yang bermati, perjuangan Muhammadiyah, yaitu memperjuangkan diri kita sendiri, memperjuangkan anak istri kita, memperjuangkan umat masyarakat, memperjuangkan jami'al alamin, bahkan makhluk semua kita perjuangkan untuk senantiasa menghambakan diri kepada Allah SWT. Semua makhluk senantiasa taat kepada Allah. Tidak pernah ada maksiat kecuali manusia, jin, apalagi setan. Binatang juga berzikir, rumput berzikir, kayu gunung semua berzikir kepada Allah SWT. Kita berjuangkan, artinya kita doakan, mudah-mudahan makhluk semua itu diberi barokah oleh Allah SWT. Dia barokah sehingga makhluk-makhluk ini senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah SWT. Para bapak, para ibu yang kami hormati, kesadaran kepada Allah sudah sering kita dengarkan, yaitu lilah dan bilah. Kesadaran lilah dan bilah ini pada kafir sudah sering dikatakan bahwa memancarnya iman billah di hati kita ini adalah karena mendapat tajalli pancaran nur ilahiyah melalui qalbun nubuwah,
wal qalbu ghawsiyah, ke hati kita. Jika yang kita terima nur afaliyah, maka kita akan bisa bilah afaliyah kita. Kita mendengar Allah, kita melihat Allah. Jika yang mentajalli adalah nur zatiyahnya Allah, maka kita akan bilah. Perwujudan kita tidak ada, hidup kita ada bilah, wujud kita bilah. Terus selanjutnya, jika itu irodahnya Allah, ghalibnya Allah, qaharnya Allah, maka tidak ada kehendak kita, semua bilah atas kehendak kita. Bahkan dalam kasus nyatanya, kalau betul-betul kehendak kita secara syar'i adalah Allah beri hidayah kepada kita. Hidayah Allah yang diberi kepada kita ini kami jawantan. Nah, coba lihat. Kehendak kita untuk melakukan apa saja, ini adalah penghijauan dari iradahnya Allah bil hidayah. Jika kita tidak bilah, mungkin kehendak kita adalah bersumber nafsiyah. Maka semua manusia, selama dia lupa daripada Tuhan, semua kehendak ada dipengaruhi oleh nafsu-nafsu anaknya. Jika manusia telah disinari oleh nur-nur nubuah, maka lillah bilah akan muncul di hatinya. Melihat bilah, mendengar bilah, dan sebagainya. Jika yang disinari adalah indera telinga kita, maka kita akan tidak merasa mendengar Allah yang mengingatkan. Maka semua ambekan kita, penglihatan kita, daging kita, darah kita, semuanya akan disinari oleh tajalinya Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu. Maka apabila kita telah oleh Allah telah diberi kemampuan penerapan bihaqikatil Muhammadiyah, tidak hanya bihaqikatillah ayat ma'rifatillah, tapi juga memberikan di makrifat bihaqikatil Muhammadiyah, ayat hakikatil Nur Muhammad. Kalau saya jauhkan bahaya, waktu ka min nuri wa khalqa min nuri. Allah sabda dalam kursinya, ya Muhammad, aku menciptakan engkau dari nurku, dan aku menciptakan nur makhluk dari nur. Bayi menggambarkan ini pada Badrut dengan istilah kapas, benang, dan kain. Kapas ibaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala, benang diibaratkan Nur Muhammad. Benang-benang itu tercipta dari Nur Muhammad, dan hakikatnya benang adalah kapas, hakikatnya Nur Muhammad adalah nur. Dan benang untuk dicipta menjadi kain, maka kain tidak ada, yang ada adalah benang. Benang tidak ada, yang ada adalah kapas. Inilah di dalam Wahidiyah Bayu menyebut makom ahadiyah. Kalau di tasawuf lain makom jam'u. Kemudian apabila nama hibilah, ini makom fardu atau makom wahidiyah. Makom wahidiyah, makom mentauhidkan Allah. Dengan mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang punya kekuatan selain Allah, maka kita harus bilang.
Karena kita telah merasakan tiada daya, tiada wujud semuanya Allah sebagai Tuhan, maka makom wahidiyah, artinya makom mensucikan Allah. Ketika kita makom ahadiyah esa, tidak terbentuk dari satu unsur-unsur, tidak ada lagi hamba, tidak ada Tuhan, tidak ada kain, tidak ada benang, yang ada kapas, esa, kapas. Maka inilah makom hati. Para hadirin yang kami hormati, ini kita latih dalam hati kita hingga diangkat oleh Allah menjadi laukon wahalan, yaitu pemerasaan yang keberadaan, bukan perasaan yang seketika. Halan di sini bukan seketika, hal keberadaan, wujudان, ya begitulah adanya. Perasaan yang secara alami begitu, hal kolbi, halul fi'li, kahanan, bukan halan satu orang hal seketika, bukan. Kalau hal seketika itu ma'rifat namanya fihi qabla wa ba'da, fihi wa ma'a, itu aja. Tapi hal keberadaan seperti tadi saya katakan, mata bisa melihat atau bisa ada gambarnya itu bukan diikhtiari oleh kita. Matanya dikasih gambar, tidak. Mata saya biar kelihatan, tidak. Mata yang itulah kalau menghadapi barang pasti tanpa diikhtiari dia terlihat barang. Kaca juga begitu, sama kaca bening ketika dihadapkan pada benda, ya itulah keberadaannya, tanpa diusahakan ada gambarnya. Hati yang telah dibuka Allah SWT sudah mencapai makom laukon wahalan, bukan makom ikhtiaron. Maka begitu dia bangun melihat sesuatu, langsung hatinya melihat Allah SWT. Maka tidak ada istilah takbilah nih, taklilah nih. Kalau taklilah kan itu namanya ikhtiar, diusahakan bilah, diusahakan bilah, ini namanya ikhtiar. Ya. Tak lakok nih, itu berarti tidak mampu sendiri. Memang itulah berjalan. Hati yang demikian ini namanya laukon wahalan, telah secara otomatis karena tajalinya Allah SWT. Maka apabila kita belum mencapai ini, kita harus tobat kepada Allah Subhanahu bahwa hati kita belum mampu menerima nur ilahiyah, sehingga mata hati kita tidak mampu lagi menangkap keagungan Allah, jalannya Allah, kebesaran Allah dengan perwujudan sifat-sifat dan af'aliyahnya Allah SWT. Para bapak, para ibu hormati, ini harus menjadi halan hati kita. Begitulah ini di dalam maknawiyahnya keimanan, di dalam satu kehidupan hati kita, tenaga kita, pribadi kita harus menjadi pribadi yang orang yang sadar kepada Allah SWT. Dimanapun dia berada, yang terlihat adalah Kau ya Allah. Di mana aku ada, terlihat Kamu. Di mana aku tidur, terlihat Allah. Aku ke masjid, terlihat Allah. Aku makan, terlihat Allah. Itu lagu apa itu? Sebagaimana hak Syekh Abi Hasan Asy'ari, "Lau wujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam." Jika aku terhalang penglihatanku dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga aku tidak dapat melihat Rasul lagi, maka aku bukan seorang muslim. Ini kalau setara saya Abi Hasan Asy'ari, ini beliau telah mencapai ma'rifat bi haqiqatil Muhammadiyah, mampu melihat Nur Muhammad fi hal dalam segala situasi dan keberadaan, melihat benda
terlihat Nur Muhammad. Kalau dia wa aslahu wa ruhahu. Engkaulah ya Rasulullah asal dan jiwa makhluk. Beliau adalah secara fisik asal kejadian makhluk. Beliau secara kejiwaan roh dan jiwa makhluk. Ini pada dasar. Supaya ini diusahakan dengan memperbanyak ya Syafi'ah jawabannya. Jika hati kita sudah betul menyatu dengan Rasulullah SAW hingga qalbun nubuwah mengajar dari kita, siapapun yang akan kita hadapkan dengan hati kita dibuka oleh Allah sudah hati mereka. Maka dikatakan al-qalbul arif hadratullah. Faman taqarraba bil qurbil mulaim futihat lahu abwaabul hadrat. Artinya seorang arif adalah hadratullah. Jika panjenengan semua telah lillah dan billah betul-betul dan haram qalbukum adalah hadrahnya Allah Subhanahu wa taala. Hingga siapapun yang disinari pasti akan bercahaya. Tersinar tabir kegelapan itu hingga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika hati kita bukan qalbun nubuwah atau qalbun nafsiyah, maka gelap gulitalah yang akan tampak. Bagian gerhana matahari total sudah tidak bisa lagi dibedakan siang dan malam. Para hadirat yang hormati, mari kita jaga. Adakah hati kita terang benderang hingga memancarkan cahaya ketuhanan, atau hati kita kena gerhana matahari dari nafsu kita ini hingga kelihatannya kita adalah terjaga melek, kelihatannya kita melihat tapi sebenarnya kita buta dan menyesatkan. Allah wa adalu, dia adalah buta dan menyesatkan. Para bapak, para ibu yang bermati, ini yang diperjuangkan. Mari kita koreksi. Sudahkah hati kita lillah dan billah, lil rasul bi rasul? Kalau syariat bayang kita merasa banyak mendapat jasa Rasulullah SAW di syariat. Kita tahu Islam, ihsan, tahu haram, tahu batal. Ini adalah jasa risalah Rasulullah SAW. Tapi kalau iman hakikat, ini bihaqikatil Muhammadiyah. Ana apa ruh wa adam apa jasad. Ini juga hadis. Aku adalah apa ruh. Artinya asal kejadian secara rohaniyah. Di situ abdun dipahami sebagai asal kejadian atau hakikat, bukan dari kata bapak walil walad. Abdun dinamani adalah asal. Aku adalah apa ruh. Aku adalah asal dan hakikat semua secara rohani. Dan Adam adalah hakikat dan asal secara fisik. Hingga hakikatnya tidak ada makhluk adalah dari Adam, dan tidak ada rohani, hakikatnya adalah Muhammad. Hanya berbeda proses genetik lahiriah. Ini dengan munculnya anak yang ketiga dua dan mati yang pertama yang terputus. Maka kita dengan ayah kita, nenek kita yang kandungan terputus. Tapi kalau ada ruh tidak. Ruh itu kekal. Ruh kekal, kita akan mati. Ruh adalah menyatu. Ruh tidak terpisah satu dengan yang lain. Seperti air itu tidak terpisah. Begitulah kita dengan Nur Muhammad. Ini yang kita latih sampai ini menjadi otomatis, hal, jagat, spontan. Kita melihat Allah, kita mendengar Allah. Panjenengan mendengar saya, langsung terdengar Allah. Dilatih. Jika kita telah terdekat demikian,
maka tidak ada satu godaan iblis pun yang dapat mendekat pada kita. Karena kita adalah senantiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Para bapak, para ibu yang bermati, demikian ini harus kita tanamkan pada anak-anak dan istri kita, sehingga semua pengamal lainnya sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hakikatul Muhammadiyah, melihat Allah juga Nur Muhammad, seperti kita menang kain dan kapas. Dilatih. Bayai sering menganjurkan supaya sering latihan, diam, istighfar. Kalau kita istighfar paling 5 detik, gak ada 1 menit. Kalau itu dilatih, istighfar betul-betul 10 menit, 20 menit terus. Bahkan terus meriadoi istighfar itu sendiri, hingga asor istighfar itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika istighfar ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asor robbaniyahnya, dan dipirakan betul, maka pandangan batinnya pandangan nanti akan punya kekuatan yang luar biasa, yang tusilu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang panjang sawang dan dekat akan setapak oleh Allah diberi hidayah hingga usul kepada Allah SWT, karena hati Saman telah memandarkan nur-nur gausiyah dan nur nubuwah. Tapi harus betul-betul, mati-matian, dilihat betul, latihan betul. Seperti orang-orang yang belajar meditasi, misalkan 10 menit, itu 2 jam, itu latihan. Walaupun sulit sekali, sulit kembali lagi. Seperti kita memegang daun air di daun talas, suruh tenang nggak bisa, ya Pak, tetap berusahakan. Mulak mali ati, bayu talas, yang penting tidak tumpah dari daun talas itu. Ya bagaimana, sulit memang. Getaran tangan kita sudah menggerakkan daripada air dalam talas. Begitulah kita, nafas kita naik turun ini menggerakkan hati kita yang belum mencapai makom istiqomah. Jika telah mencapai makom istiqomah, maka akan tenang hati itu, tunduk sujud di hadapan Allah SWT, fana kepada Allah. Dalam kefanaan itulah dia mampu menerapkan yukti kulladzi haqqin, sehingga tampak dari luar normal. Tapi bagi yang belum istiqomah, fana tadi akan tampak gonjangan-gonjangan dari luar. Maka seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling kamil istiqomahnya, tampak seperti orang biasa, tidak seperti Khalil Atasul Wali, nyentrik, tidak. Dawuhnya pun ya biasa. Justru itulah yang telah mencapai istiqomah. Istiqomah itu ajak. Istiqomah itu bahasa Al-Quran ajak. Artinya hati telah ajak, tenang, ajak tidak bergerak. Kalau air dalam talas ini belum ajak, artinya diam, terus bergerak. Sudah hati yang belum istiqomah loncat ke sana, ke makhluk Allah, terus, dan terpajang banyak ke makhluknya, digeret nafsunya hingga tertutuplah ketuhanan itu. Ini hanya dapat dengan mujahadah yang sungguh-sungguh dan menangis kepada Allah Subhanahu. Kedua, harus senantiasa berhubungan sesama murid. Artinya berhubungan sesama orang-orang yang menginginkan usul kepada Allah, yang sedikit banyak telah mendapat nur ilahiyah, walau kecil, pahdotan, sakorotan. Saya gambarkan seperti kunang-kunang pada waktu dahulu kala, sebelum ada listrik. Anak-anak kecil oleh orang tuanya diajari pakai senter-senteran, yaitu dengan memegang kunang-kunang sebaik mungkin dimasukkan tabung.
kemudian dikasih kaca atau kertas kaca, maka memancar lampu fosfornya kunang-kunang 1, 2, 3 terakumulasi menjadi besar sehingga bisa untuk nyata. Begitulah hati kita, walaupun kita sangat dhaif sekali hati kita, nur-nur masih kecil sekali. Idza fatahalaka, idza futihalaka babul ma'arifi la tubali ang qalla maluka atau la tubali an haluka. Jangan kamu, jika kau telah dibukakan oleh Allah futiha babul ma'arifi, pintu-pintu ma'rifat kepada Allah, baik ma'rifat afaliyah, ma'rifat sifatiyah, ma'rifat zatiyah, ma'rifat sifat dan sebagainya. Ini walaupun kecil, biarlah. Jangan mengatakan aku orang kecil, masa dikai nur ilahiyah, aku gak tahu mujadah, masa iki nur ilahiyah begitu. Jangan membicarakan itu. Tugas kita adalah membina nur yang ada jadinya. Walaupun salapan seperti kunang itu, kalau terus dibina menjadi besar, dan kemudian berhubungan sesama pengamal lainnya atau begitu, maka akan memancar sinar yang terang sekali. Seperti di malam hari ini, puluhan ribu orang ini menyatu. Jika kita bisa melihat sinar itu, maka akan silau orang dapat. Hanya ini sinar rohani. Mata kita tidak bisa melihat kecuali mata hati. Seperti getaran elektromagnetis. Getaran elektromagnetis itu 20 ribu, sehingga tidak bisa kita dengar telinga kita. Sinar yang mencapai getaran lebih dari 20 ribu tidak kita bisa lihat, padahal ada, tapi mata kita tidak bisa melihat. Suara yang sangat keras sekali juga tidak bisa melihat. Pergerakan yang cepat sekali juga tidak bisa kita melihat. Ruji itu berputar, itu tidak ada 20 ribu, itu sudah kita tidak bisa melihat. Bumi ini bergerak, kita tidak bisa melihat gerakan bumi, padahal kita di bumi dan ikut berputar. Seperti kita naik bus, kita jalan naik bus, kita berjalan, oh kita jalan 40, jalan 60, bisa melihat. Bumi jauh lebih cepat daripada itu. Bahkan ketika orang naik pesawat terbang di atas, pesawat terbang seperti berhenti tidak berjalan. Para bapak wali hormati, bila sinar-sinar yang diberikan Allah pada kita semua, kita tidak bisa melihat, mata kita tertutup. Tapi sesungguhnya bagi orang yang telah diberikan Allah, ini terang benderang menembus angkasa raya berada. Hingga umat dan masyarakat semua terbuka, takbir, hijab hatinya, kembali kepada Allah Subhanahu. Pada bapak-bapak yang hormati, maka saya mohon sering di rumah ini nanti berkumpul sama pengamal kayak dia. Saresian membahas perjuangan, Saresian membahas pengalaman rohani, Saresian membahas lauqiyah qalbiyah. Dan ini sudah saatnya. Selama ini saya mengajak membicarakan organisasi, ekonomi, politik, budaya. Saatnya kita terus mensarasiankan adalah hati kita hingga setapak. Lanjutkan sering berkumpul di luar kuliah daripada berteman kepada lainnya, berteman kepada pengamal. Di sana ada dawuh kemarin, wala anna tashaba jahilun la yardu an nafsihi khairun minka an tashaba alimun yardu an nafsihi.
Jika kau bergaul dengan orang yang bodoh salah hiriannya, tidak ngaji, tidak seorang sarjana, orang biasa, tapi dia tidak ridho dengan nafsunya, terus curiga dengan nafsunya, mengusahakan dirinya untuk lillah dan billah, walau dia bodoh dan marah, itu lebih bagus kita berteman dengan dia daripada berteman orang yang pandai, sarjana, alim, tapi dia menuruti hawa nafsunya saja. Tapi ingat, dalam antas kabar ilmu lain tidak sekedar bergaul. Seperti qalbul arif hadratullah. Jangan taqarraba ilmu lain dengan sesuai dengan bidang itu. Kalau hanya kumpul saja, saya kumpul di gedung besok, saya kumpul di pasar. Artinya berteman dengan niat, berteman dalam kesadaran kepada Allah Subhanahu, maka akan terbukalah hati kita, dan itu khairun minka min antas khaba alimun yardo an-nafsi, daripada kau berteman wong pandai tapi dia senantiasa nuruti hawa nafsunya saja. Para hadirin yang hormat, maka apabila kita terus akan saling menyinari proses syariatnya, dia bicara, Pak, aku mujadah di kali begini, di kali ini, oh ini begini, oh ini si nafsu, itu musafir. Dalam ilmu jiwa, ini saling mengisi, saling mengaruhi. Dalam ilmu nur masuk di hati, maka akan ada getaran-getaran jiwa yang ingin. Kalau dalam teori hidayah, ada hidayah, maka hidayah itu mendorong kita untuk melakukan. Maka tanadatul a'mali min tanadatul waridi. Bentuk-bentuk dan warna-warnanya amal-amal yang kita lakukan itu tergantung bentuk warna yang diberikan, bentuk hidayah yang diberikan Allah. Jika hidayahnya soal usul, maka kita akan cenderung hati kita mudah. Jika hidayahnya bab mengaji, maka dorongan untuk mengaji banyak. Jika hidayahnya bab mujadah, dorongan untuk mujadah banyak sekali. Dan ini saling mendorong, dan lahiriahnya saling memperingatkan, saling menegur. Maka alangkah baik adakan satu anak-anak remaja berteman, ngomong-ngomong. Nah, kemudian ditutup dengan akhir bermujadah. Ini sudah saatnya kita mulai bayari dulu kalau ada tamu, terus setelah bermujadah. Ini yang saya sendiri belum lakukan. Insya Allah mari nanti setiap kita jagungan yang mungkin terus ditutup dengan mujadah. Kalau menyiarkan hidayah setelah terangkan, tutup dengan mujadah. Karena mujadah itu yang akan dapat dari sebab Allah hidayah. Kalau kita terangkan hidayah pada teman kita, hidayahnya akan ilmu, informasi. Kalau nggak ditutup dengan mujadah, ya sama saja. Karena dalam segala bidang kita gunakan untuk bermujadah, membahas perjuangan PIA jamaah kita, PIA supaya konco-konco kita itu aktif. Ini terus ketemu, saling dayo-dayoan. Tentunya ini di luar kesibukan kita bekerja, di luar kesibukan belajar bagi anak-anak, di luar kesadaran yang lain. Dengan kata lain, jangan sampai melanggar yuktikul ladzi hakim. Para bapak, para ibu yang kami hormati, Pak, insya Allah jika kita betul-betul hati kita dimanapun merasa kami adalah pengamal wahidiyah, kami adalah wahidiyah yang telah mendapat pertolongan dari Allah lewat wahidiyah, kami yang memperjuangkan wahidiyah, maka kepribadian kita ini namanya sudah berkepribadian berjuang wahidiyah. Kita bukan wahidiyah, kita makan wahidiyah, kita tidur wahidiyah. Jika kita adalah billah, kita di mana-mana ada billah, tidak ada lagi nafsu. Maka dorongannya adalah untuk berjuang. Mari gerakan ini, dimanapun kita terus bahas teman, bahas ajaran, bahas perjuangan,
bahkan mujahadah, saling bertukar pengalaman. Hingga dimanapun gaung, wah itu ya, kita membisaan teman-teman kita. Jangan sampai diajak bicara lain. Insya Allah ini diantaranya akan Islam bayai bergeseknya beras yang ditumbuk. Beras ditumbuk itu bergeser, beras gabah dengan satu yang lain. Begitupun juga walaupun masih hilir slab itu juga pada akhirnya gesekan. Gesekan gabah dengan gabah, terkelupaslah kulit. Kemudian disosok lagi, digesek lagi beras dengan beras. Maka tepung halusnya katun itu akan terkelupas menjadi kulit. Kita tumbuk terus di atas pengaman dengan pengaman, saling bergesekan. Akhirnya menjadi bersih hatinya dan sadar pada Allah Subhanahu. Orang yang telah sadar pada Allah tentunya pasti ada dorongan. Karena orang itu yang telah sadar akan mendapat waris dari Allah Subhanahu. Orang yang telah sadar pada Allah alias orang yang tak beriman. Iman ini akan membuahkan semua amal. Kalau tidak ada iman tanpa amal. Kalau orang yang tinggi, dorongan amal pasti tinggi. Dan macam-macamnya amal tergantung pada mereka. Satu saat kita terdorong untuk ibadah qiyamul lail bangun. Ada dorongan untuk berjuang, dorongan untuk penyiaran. Tinggal bagaimana kata kita hadapkan kemana. Jika kita hadapkan pada perintah-perintah Allah, maka akan terganggu perintah-perintah Allah hingga kita melakukan. Jika kita ingin menghadapkan pada perintah Rasulullah, kita akan melakukan perintah Rasulullah dengan mengingat masalah tubalil muslimina bainan nas humul muqarrabuna yaumal qiyamah. Ini metode istilah filsafatnya, kaca dihadapkan ini filsafatnya. Istilah teori ya, belajar kita mengingat hadis itu. Bukan mengingat seperti mengingat Indonesia Raya. Yang mengingat jiwa kita, bukan akal kita. Dengan penghayatan hadis itu, pasti akan terdorong orang melakukan itu. Tapi kalau hanya sekedar ingat, ya seperti ingatnya anak kecil atas mainan. Tapi kalau ingatnya anak kecil, oh iya saya disuruh ayah untuk bekerja. Ini ingat, tidak akan mendorong apa-apa. Tapi jika seorang ayah, oh iya saya bekerja, anak saya bisa bayar sekolah, dimakan belum ada. Dengan cara itu pasti bangga orang. Sama-sama ingatnya anak tapi tidak berefek pada bangkitnya himmah. Tapi kalau orang tua ingat saya bekerja dan anaknya belum bayar sekolah, dimakan belum ada, jelas pengaruhnya lebih besar. Ingatnya orang tua atas bekerja. Begitulah kita mengingat dengan bahasa filsafat menghadapkan hati kita, pandangan hati kita, pikiran kita hadapkan, itu akan muncul semuanya. Maka kekuatan pikiran yang sangat tinggi sekali. Dan bagaimana menggunakan kekuatan pikiran atau hati ini. Ada metodenya di antaranya begitu. Jadi kalau kita latih, kadang kita makin jelas. Maka apabila kita mengambil matahari, kita sinarkan pada orang, dia akan silau nanti. Begitulah ini gambaran mudah. Apa begitu? Ya tidak. Ini untuk mudah menyampaikan saja. Jadi tidak ada suatu kata pun yang mampu untuk mengungkap sebuah keadaan atau perasaan. Wah, ini ada bumi, anak widu, gunjang-ganjing, dia gunjang-ganjing juga nggak bisa menyampaikan proses-proses spiritual tadi. Ya sampai ini sampai saya bisa menyampaikan. Lebih dari itu sampai harus mengalami sendiri. Jadi kalau nggak bisa mengalami tidak bisa. Proses itu proses yang sekedar diarahkan orang. Kalau diceritakan sulit. Para bapak para ibu yang bermati. Tapi nanti kalau kalian lakukan akan kamu hasilnya. Sama tidak sadar. Alhamdulillah. Situasi kondusif. Pengen ini ijabai Allah. Pengen ini. Wah, wong ujar aku butuh ini, iso ini. Anaknya kondusif.
Dan Anda nanti bukan orang pasif. Yang menyebut bola adalah kebutuhan sampean, bukan sampean mencari kebutuhan. Jika sama sudah betul-betul Abdullah, maka kebutuhan itu yang menyebut sampean, bukan sampean mengejar kebutuhan. Praktek wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya ini. Orang itu tidak menyebut pekerjaan, orang itu tidak menyebut rezeki. Rezeki itu yang menyebut kita min haitsu la yahtasib, tanpa diperhitungkan, menang-menang. Nah, jauh itu. Ya. Tapi kalau belum makhraja wa yarzuqhu, kita kejar lari rezeki itu. Pak insya Allah, jika betul hamba Allah, mereka akan datang. Wahai pengajar, kau butuh apa? Aku akan datang pada kamu. Saya sering kelakar dengan teman-temannya. Alhamdulillah, saya itu kalau butuh apa-apa, Allah memberikan kondusif. Baik dalam perjuangan pribadi itu dipaskan oleh Allah. Nah ini mari, ini segera letakkan, bukan untuk riak, untuk memberikan satu dorongan supaya sama punya semangat. Ya, saya sentuh nafsiyah sampean. Walau nanti dalam pelaksanaan tidak boleh harus linang binasi. Saya memberikan ini dan dari psikologi yaitu menyentuh nafsu keinginan. Tapi sekali lagi tidak aplikasinya tidak boleh karena keinginan. Siapa yang keinginan makin jauh, bukan makhraja, bukan madkhala malah dimasukkan kepada kesulitan-kesulitan. Para bapak, para ibu yang hormati, dengan mendalami terapan-terapan ini di setiap saat diriadoi, tentunya saat kata lain doa dilakukan. Karena ada orang bangga amputan modumo, akhirnya modumo. Terakhir begini ini amputan modumo, tapi ini kurang kamil karena belum nyukti kullabil hak. Yang sebenarnya bagaimana? Yang menerapkan ini juga bermohon. Karena ada benar un'uni astajib lakum. Ya ada benar ikhtiaron, walaupun tadi katakan marifat yang tinggi adalah halan, bukan ikhtiaron. Tapi kalau hanya hal tanpa ikhtiar, ya namanya tidak sempurna karena ada perintah ikhtiar. Di antara ikhtiar adalah jahadu. Jahadu adalah ikhtiar. Membaca salawat Al-Fatihah, jahadu. Ya, konsentrasi, jahadu. Yaitu bersungguh-sungguh tidak usah mencapai usul pada Allah Subhanahu. Insya Allah pada tadarus ini kalau kita terapkan, ini akan ada peningkatan. Dan sama tidak terasa, tahu-tahu meningkat, tahu-tahu meningkat, tahu meningkat. Saking halusnya terkawal nikmat, sampai lari kita tidak terima nikmat garuk. Contohnya, sama ini tekan rezeki nikmat satu Allah. Pirang-pirang tahun tidak pernah terasa sehingga tidak pernah bisa nyukuri. Contohnya, sama masih kecil, mundai gede tapi tidak terasa. Sampai halusnya, sama tidak merasa setiap hari mendapat nikmat bertambah dari Allah sehingga tidak pernah bisa syukur. Nanti kalau ini diberi betul rezeki dari Allah Ta'ala, rezeki apapun juga, sama bisa kan masuk. Ya aku bangga beri jadwal ya sebelum. Loh, begitu halusnya Allah beri sehingga harus diberi itu mikir mongso yang mau kasih orang dari. Jika banyak satu saat melihat dulu kasih, coba agak dilewatkan matanya, betulkah berhasil? Atau karena halusnya sehingga kita tidak terasa orang tahun gede dia jadi nikmat ini ada yang terasakan. Begitulah soal lillah dan billah. Aku gonggo iso ilah billah, aku gonggo rasul di rasul, aku gonggo di rasul. Bisa itu karena Anda telah diberi Allah sehingga hilanglah ananiah sampean sehingga Anda tidak merasa lillah dan billah. Sisi lain, tapi sisi lain untuk tazalul dan tazalul nangis kok belum dipanggil lillah ikhtiar. Karena banyak orang tua ya ibu kok dari lillah ngeten itu termasuk lillah modern tanya saya. Secara teori sama saya lillah.
Tahu Zawqiyah? Ya, Zawqiyah tapi ikhtiar belum halal. Akhirnya masih ikhtiar kabilan nih, mengingat itu ikhtiar. Namun salah tidak benar dan sungguh benar sekali. Tapi perlu disempurnakan menjadi hal. Para hadirin yang dihormati, inilah malam ini yang mudah-mudahan tadi saya mendengar sayup-sayup dari rumah. Mudah-mudahan ini betul-betul para aulianya Allah datang semua di kubur ini. Ada sebuah kemantan yang besar. Kita mohon diri barokah mudah-mudahan dengan menghormat para wali-wali Allah itu kita akan sudah diangkat dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita diangkat hati kita, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sudah tidak bisa menghantui kita berada. Kalau toh kita menikmati makhluk hanya sekedar ini nyuti kullu wasrobu bin bismillah. Makanlah dan minumlah rezeki dari Allah, bukan karena terpaut dengan keinginan-keinginan sendiri. Aku sekarang sudah hubunglah, gak dunia, salah. Tetap cinta kepada Allah dan kita tetap mentasarufkan dunia sesuai dengan kehendak al-mun ini. Apa yang dari Allah Taala. Sehingga dia sama. Orang seperti Rabi Adawiyah, dia seolah-olah wajib akli hanya cinta kepada Allah tidak. Justru itu belum kamil karena wajib akli dia tidak punya akal. Terhijab oleh fananya kepada Allah Taala akalnya hilang. Tapi kalau sudah istiqomah, fananya ini tidak menutupi akalnya. Dia kadang fana, tapi akalnya tidak berjalan. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah normal, dia berkeluarga, beliau dahar, dia berjuang, beliau sari, tapi dia juga fana. Tapi kalau dia fana, hamba kepada Allah, tapi belum istiqomah sehingga mengganggu akal pikirannya, bahkan aktivitas syariatnya. Jika dia tidak kawin misalnya dan sebagainya. Para hadirin yang kami hormati, mari malam hari ini mudah-mudahan kita dapat barokah dari kedatangan para wali-walinya Allah SWT. Mudah-mudahan tidak lama lagi dengan barokah malam hari ini umat dan masyarakat diangkat oleh Allah SWT keimanannya hingga menjadi orang yang muttaqin, dan mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak lama lagi tolong oleh Allah Taala, di mana di Jakarta gonjang-ganjing tidak ada habis-habisnya. Apa itu KMP, KIA, mari kita doakan dua-duanya dapat hidayah. Kalau terus begini hancur Indonesia nanti orang nanti. Ini kita tidak boleh tinggal diam. Kita doa Polri Bali bainahuma. Mudah-mudahan mereka dikumpulkan, disatukan oleh Allah antara KMP dan KIA itu, hingga mampu membawa bangsa Indonesia pada cinta dan luhur, kemakmuran dan keadilan. Kalau kita tidak berdoa, kita salah. Kita diberi kemampuan berdoa, kita diam, apalagi tidak berdoa, ngecang sekali. Sungguh orang zalim orang zalim. Tadi kita nangis kepada Allah, kita tembak keluarga kita tembak anak kita tembak tetangga kita tembak negara kita orang zalim. Mudah-mudahan mereka jadikan muttaqin semuanya dan dikeluarkan dari segala kesulitan, diberi rezeki yang halal, yang barokah min haitsu la yahtasib. Al-Fatihah. 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 Mari kita mencoba. Sudahkah kita bisa berkonsentrasi? Bayangkan Kanjeng Nabi mengimami kita hingga tingkat nyata, melatih tingkat konsentrasi nyata, seolah-olah kita betul-betul berhadapan dengan Rasulullah SAW. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawab, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi ma'lumatillah ya qudati wa Allahumma ya wahid ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafsin bi'adadi ma'lumatillah ya qudati wa amdad Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah ya qudati amdad. Mari kita mohon kepada Allah membaca ma'rifat supaya dibukakan manfaat kita hingga kita ditenggelamkan samudra keesaan Allah, tidak melihat, tidak bergerak, tidak mendengar, tidak diam kecuali billah. Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'adu nas'alul Allahumma yaqin anurikona birujati baril wa'ada hatta la naro wa la nasma wa la najida wa la nu'isa wa la nadaharraka wa la nasuna illa ya wa tarzuqana tamama mawqiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahammatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahamta bi'ilmuka wa ashabu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirat, mari kita sowan kanjeng Nabi. Apa itu kita mohon pada kanjeng Nabi. Boleh salia sayyidi siwaka fa in taludda kuntu sasun halika bil Gusti. Kula sandara dolim kula berlarut sampun ngantos panjang hindari kula. Menika hindari kula estu cilaka. Cilaka bab iman dan musuh kula. Cilaka bab mengatasi segala kesulitan kula. Cilaka ngandani anak kula. Cilaka ngandani rumah tangga kula. Cilaka perjuangan kula. Cilaka ekonomi kula semua cilaka. Mari kita menangis jika kita sering hubungan dengan kanjeng Nabi dan betul-betul menjadi mahabbah pada Nabi dan Nabi cinta pada kita. Ketika kita sambat dengan Nabi, panjang ini pun rawuh menolong kita. Dulu ada dan bayai yang namanya Bunai Fauzan Almarhumah. Itu kalau ngomong jaga mulai jam 10, jam 11 sampai subuh bersama santrinya. Beliau sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau dia sambat ada kesulitan, baca ya Sayyidi Rasulullah. Belum sampai 100 kali hadir Rasulullah SAW. Karena apa bu, ya Ahmad, berpanggil aku. Anak kesulitan apa? Ini mari, punya ibu. Mari, kalau kita terus pada Rasulullah, hingga dekat dengan Rasul. Karena kesulitan, Allah hadir menolong kita. Seperti kalau di wayang itu, siwa itu. Kalau ada kesulitan, hadir siapa menolong baktanya atau moyotnya. Kalau kita betul-betul dari kanjeng Nabi, hadir dalam segala keadaan kita, apalagi dalam kesulitan kita. Mari ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal wa adrahu wa ru'au adrihi wa qadar hamdu abada wa rabbi wa laysa li ya sayyidi siwa wa illa rudda kullu sa'wan hadi ya syafi'al khalqi sholatu wassalam
Istirahat.
Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Kita bayangkan diri kita, keluarga kita terbakar oleh nafsunya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang kami hormati, mari kita yakin firman kita dijawab Allah SWT. Dan mari supaya dilatih istiqomah terus, mujahadah terus, di samping mohon diberi maknawiyah, yaitu meningkatkan kesadaran kita kepada Allah SWT, sehingga hati kita bisa menyinari pada hati-hati mereka, penyiaran mereka. Di samping itu supaya diridhoi, mohon kepada Allah dibukakan asror-asror kauniyah, baik itu Allahumma kama anta ahlu, semua satu persatu, hingga diberi asror kauniyah. Bagaimana teman-teman yang dulu ada yang dibuka dikasih ilmu basirahnya, menjadi awas, dikasih doanya mandi, dikasih kelebihan-kelebihan sehingga bisa menolong orang lain. Ada di pondok ini zaman Mbah Ma'ruf, ada namanya musyafa dari Kaliwungu. Pada waktu Mbah Ma'ruf disuruh ke kota semua, ada peringatan Agustus. Namanya musyafa ini tidak mau, dia tetap dalam masjid mujahadah. Mbah Ma'ruf biasanya kalau nyuruh keliling buta-buta, semua sama bawa pentungan itu. Semua yang tidak berangkat dipendungi. Alah, ketemu musyafa di masjid ini, tetap nangis mujahadah. Hai, musyafa, pendung kamu, dah berangkat. Apa wali ya masamu? Itu amin, 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 amin. Pulang masyhur dari waliullah di daerah Kaliwungu. Juga banyak di antara ini anak-anak tunggu
yang biasa-biasa aja di sini. Ya, ada itu cairan seperti Irwan itu dulu baru saya di kandang sapi. Saya tahu riadonya, pulang dibuka Allah kelebihan batinnya. Kalau itu anak-anakku, ya bodoh kamu sih riadoh. Walau di sini belum dibuka, nanti kalau pulang, insya Allah sesuai dengan kebutuhan, kok dibuka karomah-karomahnya Allah Subhanahu. Dan jika dibuka, saya akan kembali karena banyak peristiwa yang diberi karomah Allah disalahgunakan. Bahkan berani desintegrasi dengan kedua, luntur itu nanti. Sekali lagi luntur. Karena itu berasal dari karomahnya Mbah Yai Majid. Jika dibeli kemudian disalahgunakan, maka akan jadi siksa nanti karomah. Mudah-mudahan kita di samping diberi karomah ma'nawiyah, karomah kauniyah, juga diberi hidayah hingga mampu syukur atas nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan paparnya Allah Ta'ala kita gunakan untuk mengajak umat dan masyarakat. Karena dengan Anda OWKB dibalik kelebihan batinnya bisa menolong orang lain, dan orang lain akan bisa kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau kita tidak punya kemampuan apa-apa, kita tidak bisa menyiarkan kaidah semacam, karena kita dhaif dalam harta, dhaif dalam ilmu, dhaif dalam karamah. Ini tidak ada gunanya orang yang demikian ini. Mari kita bangkit, kita tokoh batinnya sehingga Allah mengangkat kita sesuai dengan apa yang dimiliki Allah SWT. Para hadirin yang dihormati, demikian yang kita sampaikan. Ada kurang lebih kami mohon maaf. Sebenarnya mudah-mudahan saya menyampaikan terlalu tinggi dan berlebihan. Mudah-mudahan ini betul-betul dari hidayah Allah, bukan nafsu saya. Karena yang saya bicarakan ini sangat tinggi sekali ini. Kalau disalahgunakan, ini ada malah petaka. Kalau tidak mungkin ada orang yang gunakan apa yang saya sampaikan nanti. Supaya jangan disalahgunakan, jangan dipelintir pidato saya di podium ini. Sekian saja, terima kasih kami sampaikan atas waktu yang diberikan pada saya. Dan kami akan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashfa'unahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamaatan wa tarbiyatan wa sabairi bid-dini wa dunya wal akhirah. Selamat berjuang untuk umat dan masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahada biyah. Amin ghadatan anna barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.